ada syarat untuk bisa mendeteksi Dajjal sebagai Dajjal. Dan syarat itu hanya dimiliki oleh orang tertentu. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, antara kedua matanya Dajjal, yakni di dahinya, akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, mukmin, baik si orang beriman ini mampu baca tulis maupun buta huruf. Jadi syarat untuk bisa melihat tulisan kafirnya itu bukan punya gelar akademis yang canggih-canggih atau tidak, bukan. Tapi syaratnya beriman. Makanya yang harus kita waspadai selagi sekarang ini sebelum Dajjal muncul, jangan sampai kita terlibat dalam dosa-dosa yang kategorinya bisa membatalkan iman kita. Ingat ya, dosa itu bukan hanya as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan hanya al-kabair, dosa-dosa besar. Dan ingat, dosa besar bukan hanya ya. Tetapi betapapun dosa besar itu dosa besar, dia tidak serta-merta membatalkan iman, Pak. Tapi ada jenis dosa yang kategorinya nawaqidul iman, membatalkan keimanan. Nawaqidul Islam, membatalkan keislaman. Nawaqidul syahadatain, membatalkan dua kalimat syahadat. Nah, inilah jenis dosa yang sekarang ini harus kita waspadai, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena menjelang Dajjal keluar. Bisa Anda bayangkan kalau ada seorang mengaku muslim hari ini terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanannya, lalu Dajjal keluar, dia belum sempat tobat dari dosa pembatal keimanannya, dia tentunya nggak akan sanggup baca tulisan kafir di jidatnya Dajjal dong, iya kan? Kenapa? Karena dia sudah batal imannya. Gitu. Orang yang batal imannya nggak sanggup lihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal, bahkan akan berdebat dengan orang yang imannya ada saat Dajjal muncul. Kenapa? Karena yang imannya ada, dia akan mengatakan itu Dajjal. Dia akan bela, kamu kurang ajar, masa yang kayak gini dibilang Dajjal, ini kan hebat gitu. Makanya saya sampai suka membuat sebuah dialog imajiner. Jangan-jangan pada masa Dajjal nanti muncul, akan ada seorang pemuda sekedar lulus SMA tapi imannya terjaga ya. Ngobrol sama seorang ustadz, profesor doktor, lulusan tafsir Quran dari Mesir, tapi imannya bermasalah. Kenapa? Karena berani mengeluarkan fatwa jilbab nggak wajib misalnya. Ini contoh saja, jangan dikaitkan dengan orang tertentu. Dan ingat ya, orang mengeluarkan fatwa yang bertentangan 100 derajat dengan ketetapan Allah, itu menyebabkan dirinya mengalami dosa mengubah hukum Allah. Beda ya antara dosa mengubah hukum Allah dengan dosa melanggar hukum Allah, itu beda Pak. Hukum Allah sholat apa? Wajib. Dia berani mengatakan sholat nggak wajib, berarti mengubah hukum Allah. Mengubah hukum Allah itu kategorinya nawaqidul iman, batal iman.